Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Madiah, Ilmu Komunikasi kelas A dengan NIM 32802200024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar siaran televisi dan radio serta bagaimana sih penyiaran itu terjadi. Nah, yang pertama kita menjelaskan pengertian televisi dulu. Televisi secara harfiah terdiri dari perkataan tele yang berarti jauh dan vision yang berarti penglihatan, di mana proses penyiaran menggunakan prinsip-prinsip siaran radio, sehingga sering disebut sebagai saluran muda dari radio. Sedangkan pengertian televisi sendiri adalah sebagai proses penyiaran gambar melalui gelombang frekuensi radio dan menerimanya pada pesawat penerima yang memunculkan gambar tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar siaran televisi. Untuk menyelenggarakan siaran televisi pada perangkat keras hardware diperlukan 3 unsur utama, yaitu yang pertama, studio sarana dan prasarana penunjang. Yang kedua, pemancar transmisi, dan yang ketiga ada pesawat televisi penerima. Nah, yang pertama, studio sarana dan prasarana penunjang merupakan sistem yang cukup mempunyai peran dalam sebuah stasiun penyiaran. Sebagai subsistem yang terintegrasi secara total, bidang studio memberikan andil untuk penyedia program-program reguler yang bersifat berkesinambungan. Sistem studio pada umumnya terintegrasi dari berbagai unit sistem seperti bidang audio, video sistem, dan pencahayaan serta dilengkapi prasarana seni atau gambar sebagai pendukung produksi khususnya untuk produksi audiovisual. Yang kedua, studio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan gagasan dijadikan bentuk pesan dan gambar maupun suara. Selanjutnya, transmitter merupakan salah satu unsur dalam bagian penyiaran yang berfungsi mengantarkan gambar dan suara dari studio berupa gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi untuk dipancarkan atau disalurkan melewati kabel atau serat optik. Nah, yang ketiga, pesawat penerima merupakan peralatan yang berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi berupa sinyal, suara, atau sinyal suara dan gambar proyeksi dijadikan bentuk pesan yang bisa dinikmati. Pancaran gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara yang terbentuk melewati mikrofon. Kesudahan pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima, dan sinyal suara itu diubah kembali dijadikan suara di dalam audio loudspeaker. Nah, ketiga unsur ini disebut sebagai trilogi televisi. Artinya, penggunaan ketiga unsur tersebut akan menghasilkan siaran televisi. Sedangkan proses yang terjadi dalam kamera adalah penciptaan gambar proyeksi, diubah menjadi gelombang elektromagnetik, sinyal listrik di dalam pick up tap chart coupled device atau CCD, suara audio diubah menjadi sinyal listrik dalam mikrofon. Pancaran sinyal itu diterima oleh sistem antena, kemudian diteruskan ke pesawat televisi. Pada pesawat televisi, di dalam tabung pengambilan gambar CCD, sinyal listrik tersebut diubah kembali menjadi gambar, proyeksi, dan suara. Selanjutnya ada pengertian radio. Radio adalah teknologi yang dipakai untuk mengirim sinyal dengan menggunakan radiasi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang bisa merawat melalui bagian media seperti udara, tanah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar siaran radio. Yang pertama ada kedekatan. Untuk membangun kedekatan dengan pendengar, penyiar radio harus dapat membayangkan seakan-akan ia sedang berbicara dengan seorang yang duduk di hadapannya. Selain itu, penyiar radio lebih baik menggunakan sapaan pribadi seperti kamu, Anda, atau sejenisnya untuk bertujuan membuat pendengar merasa ditemani dan dihargai, walaupun pada faktanya mungkin pendengarnya lebih dari satu orang. Yang kedua ada kehangatan.
Penyiar radio perlu memiliki prinsip smiling voice ketika melakukan siaran. Hal tersebut akan membuat suara penyiar lebih mantap dan akrab sehingga terbangun suasana hangat. Selain itu, prinsip tersebut dapat membantu penyiar radio tetap memiliki suara yang menyenangkan walaupun suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, acting. Seorang penyiar radio sama seperti artis yang mampu berakting. Menurutnya, apapun keadaannya, seorang penyiar radio harus dapat membawa keceriaan bagi pendengarnya. Selanjutnya, ada proses kerja siaran televisi. Nah, yang pertama dari proses kerja siaran televisi ada praproduksi. Pencarian bahan dan materi yang akan dibahas dalam sebuah program, pembuatan skrip oleh tim kreatif, casting talent untuk mengisi acara, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, persiapan kostum, properti, dan lain sebagainya. Yang kedua, di proses produksi, di mana di dalamnya akan dimulai taking adegan, skrip yang menjadi acuan bagi sang talent untuk beraksi di depan kamera. Tentu boleh dikembangkan sesuka hati talent itu sendiri, asalkan masih ada di dalam naungan produser acara itu. Produser mengontrol semua yang diperlukan dari kamera, jenis shoot, waktu kamera untuk standby, dan apa-apa saja yang akan dibicarakan oleh sang talent di depan kamera, tentu saja dengan bantuan kru lainnya. Yang ketiga ada post-production, mulai dilakukan editing video sekaligus melihat kekurangan yang terjadi selama proses tag. Produser menjadi penanggung jawab utama untuk baik tidaknya hasil pengambilan gambar tadi. Di tahap ini juga diadakan sound mixing, musik engineering, penambahan beberapa animasi oleh tim visual. Setelah semua sudah selesai, sang produser memastikan kelengkapan hasil produksi sesuai konsep dari program yang dipegang itu. Hasil itu kemudian diberikan ke eksekutif produser, yang kemudian diserahkan pada CEO, barulah kemudian program tersebut disiarkan untuk ditonton secara gratis oleh masyarakat luas. Nah, yang pertama dia proses kerja siaran radio. Yang pertama dia praproduksi. Di praproduksi ini penemuan ide atau gagasan, membuat riset, dan menuliskan naskah atau meminta penulis naskah mengembangkan gagasan sudah riset. Meeting konsep dengan penuangan ide atau smart konsep, sebuah pertemuan antara beberapa kerabat kerja. Yang kedua ada proses produksi. Dalam proses ini difokuskan pada tulisan atau skrip menjadi suatu informasi yang utuh untuk para pendengarnya. Dan yang ketiga ada pasca produksi. Kegiatan setelah pengambilan suara sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu aku cari materinya di mana, bisa lihat di deskripsi channel YouTube aku. Bakal aku kasih link pengambilan materi-materi itu di mana aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.